Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar desain tentang studi kasus. Yang pertama pesan ojek online, ya. Nah, kemarin kan kita harus mulai awalnya dengan data dulu ya. Kira-kira kalau di ojek online itu datanya apa saja ya kira-kira? Silakan. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, bisa dijawab pertanyaan saya. Ayo. Mbak Putri ada, Mbak Putri? Mbak Putri? Ada ya? Mbak Winta Virginia ada? Ada, Pak. Apa Mbak datanya, Mbak? Mbak Winta Mohon pernah maaf, Pak, kata-kata. Oke, sorry ya. Ini kan satu layar saya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Dalam kasus ojek online, itu datanya yang kira-kira harus disimpan atau data yang ada dalam kasus ojek online itu datanya apa saja ya, Mbak? Pertama customer, lalu Oke. data ojek yang mengojek. Driver ya, Mbak ya? Yang mengojek kan driver loh. Iya, drive, Pak. Oke. Oke, video saya matikan. Terus apa lagi, Mbak? Apalagi Mbak? Admin, Pak. Admin. Oke, boleh admin. Terus apalagi Mbak? Mungkin transaksi, Pak. Transaksi ini dia mau naik dari mana sampai mana gitu ya? Pesan gitu ya? Pesan apa ya? Pengantaran gitu ya? Transaksi pengantaran. Oke. Yang lain Mbak? Oke. Ada lagi Mbak? Mungkin kalau dari saya udah, Pak. Mas Adam ada? Mas Adam? Ya. Ada, Pak. Ada. Apa Mas? Lokasi, Pak. Lokasi tujuan. Lokasi tujuan Ya, apa Pak. lokasi pemberangkatan Mas? Lokasi tujuan, Pak. Oke, terus apa lagi Mas? Oke ya. Sementara itu ya. Nanti mungkin minggu depan kita bahas tentang ini analisa alur flowchart ya. Karena kayaknya ketika mendesain kayak gini kita harus tahu prosesnya sebenarnya ya. Prosesnya bisa digambarkan menggunakan ini apa namanya alur. Oke, sekarang saya mau tanya. Oke, kita sekarang mau desain ya. Desainnya tapi langsung ke database-nya. Ya. Mas Adam sudah install SAM-PP. Sudah, Pak. Sudah ya.
Eh, kamu pakai laptop, Mas? Zoom-nya pakai HP, Pak. Ya. Ini nanti saya kepingin sebenarnya mahasiswa yang demo ya, biar saya ngarahkan biar tahu gitu ya. Kalau saya ngarahkan nanti kan nggak tahu. Mas Jovan ada? Mas Jovan nggak ada? Ada, Pak. Ada. Pakai laptop, Mas? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Saya sebentar. Koneksi saya juga. Kayaknya. Bentar ya. Coba saya switch sebentar. Oke ya. Jadi harapan saya Anda sudah install SAM ya. Jadi kalau SAM ini SAM saya mulai. Ini saya start. Apache web servernya, database-nya juga saya start. Ya. Untuk membuka database yang ada di server yang sudah saya install pakai SAM, kita bukanya ke alamat apa alamatnya? Ada yang tahu alamatnya? Mas Mahdum ada? Iya, Pak. Alamatnya apa, Mas? Mas Mahdum, alamatnya apa, Mas? PHP MyAdmin, Pak. Tuh. Oke, terus alamatnya di sini? Alamatnya. Localhost PHP MyAdmin. Oke. Localhost / ini ya. Ini bisa ya. Atau kalau misalkan tidak seperti ini, sorry. Saya masuk ke localhost dulu. Oke. Sebentar, kemudian di sebelah kanan ini kalau kita perhatikan ini ada PHP My. Ya, saya zoom out. Ini ya. Ini halaman PHP My admin. Apa ini? Ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengelola database. Database apa? MySQL. Database engine MySQL. Ada tools lain selain PHP My admin. Banyak. Ya, ada SQL Yoke, ada HTSQL, ada Navigate, ada AdMiner dan sebagainya. Banyak tools. Kebetulan di sini toolsnya PHP My admin. Anda perhatikan sebelah kanan, ini ada informasi tentang database server. Ya, ini server database kita ya. Yang bawahnya ini web server, informasi tentang web server. Di bawahnya lagi aplikasi tentang aplikasinya PHP My admin. Ya. Di database server kelihatan kita pakai MariaDB servernya. Dengan versinya adalah ini ya, 10. Kemudian web servernya ini kita pakai Apache, kemudian ini aplikasi PHP My admin. Oke. Nah, untuk membuat database, langkahnya yang gambar rumah ini kita klik dulu ya. Kemudian di bagian setelah gambar rumah kita klik ya, di atas ini ada menu database, ya, klik aja database. Kemudian di sini ada create database, nama database ya. Kemudian di situ kita bisa tuliskan nama database yang akan kita buat. Ya, tadi misalkan ojek online, saya tulis ojek. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka ya. Kemudian kita klik create. Udah jadi kan? Iya. Saya di sini ada pertanyaan kan? Bisa dengar suara saya?
Bisa, Pak. Lanjut ya. Sekarang saya mau buat beberapa tabel. Pertama customer, nanti driver, dan seterusnya. Ya. Customer, oke. Cara membuat tabel di sini ada sudah langsung muncul ya, create tabel. Jangan salah ketika kita membuat tabel. Ya, di sini kan macam-macam database. Kebetulan di dalam aplikasi database saya itu ada macam-macam database ya. Ada di bank, ada ini, ada apa namanya, database ini dan sebagainya gitu kan, dan sebagainya. Kebetulan banyak. Tapi yang barusan kita buat adalah yang objek online. Di sini create tabel, buat saja nama tabelnya apa? Misalkan customer. Customer ya. Kemudian berapa kolomnya? Nanti bisa dikurangi, bisa ditambah ya. Dengan asumsi misalkan ada ID customer, ada nama, nomor HP misalkan 3. Kemudian di sini sebelah kanan ada go, kita klik go. Nah, ini nanti masuk ke halaman untuk membuat struktur tabel customer. Kalau kolomnya kurang, nanti milih yang ini, yang atas ya, tambah kolom, gitu ya. Kalau kebanyakan, dibiarkan kosong. Oke, Anda perhatikan, yang pertama saya buat kolom namanya ID sebagai kolom yang nanti membedakan di tabel customer. Sebenarnya bisa pakai nick, itu bisa ya, nomor HP bisa ya, tapi di sini saya pakai ID saja. Kemudian tipe datanya angka, kemudian di sini saya set dia sebagai auto number, yang saya centang red ya. Kemudian ketika kita set auto number, ini langsung ada pertanyaan, apakah ini primary? Gitu. Karena auto number kan berarti tidak ada data yang sama, gitu ya. Jadi akan mengasumsikan bahwa ini nanti berfungsi sebagai primary. Kemudian saya tambah dengan nama, kemudian saya tambah dengan nomor HP. Nah, nama karena datanya adalah tulisan, saya pakai varchar ini ya, dengan panjang, asumsinya 50. Kemudian nomor HP saya juga pakai varchar dengan asumsi panjangnya 20 karakter. Kalau sudah, yang lain nggak usah diotak-atik. Kita klik kanan bawah itu ada save. Ya, klik save, tabelnya gitu. Di sini otomatis muncul tabel customer di database. Gitu ya. Oke, Mas Nasruddin Jamil ada? Nggak ada ya. Mas Afrizal ada? Ada, Bapak. Ada pertanyaan Mas Afrizal? Ada pertanyaan Mas Afrizal? Belum ada. Belum ada. Tadi ketika membuat tabel, kira-kira bisa diikuti? Apa, Pak? Mohon maaf, kurang terdengar, Pak. Ketika saya membuat tabel tadi, langkah-langkahnya bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke ya. Berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Saya akan membuat tabel driver, kemudian nanti baru transaksi pengantaran. Oke, saya akan buat driver dulu. Saya bisa klik ojek online di sini, gitu ya. Kemudian di bawah itu ada pilihan create tabel ya, nama tabelnya, kolomnya, atau saya bisa klik new yang di sini, ya. New yang di sini juga ini bisa digunakan untuk membuat tabel, gitu ya. Oke, misalkan saya buat tabel, oke, kolomnya sama ya. Oke, saya tunjukkan ini aja dulu, 3 dulu ya. Ini go-nya di kanan bawah, jangan lupa. Di sini saya tulis ID driver. AI, auto increment, primary key index, oke. Ya.
Nama dan nomor HP ya. Sebagai contoh, di sini ternyata dia perlu tambahan gitu ya. Ini saya kasih varchar dulu. Namanya 50. Nomor HP juga string varchar 20. Ternyata kita perlu informasi tambahan nih, kendaraannya apa. Ya. Ini kan asumsi saya tadi belum tahu ini asumsinya. Oh ya, nanti ada jenis kendaraan. Asumsinya apa gitu ya? Apakah dia kendaraan roda 2 atau roda 4? Jadi ini kayaknya saya perlu tahu nih merek kendaraan, plat nomor, warna, dan jenis kendaraan. Tambah 4 lagi nih ya. Caranya di bagian add ini saya tambahin 4, kemudian saya klik to. Nah, otomatis akan ada 4 baris tambahan yang nanti bisa kita tambahkan untuk kolom-kolom yang tadi yang kurang tadi. Misalkan saya perlu nama kendaraan atau jenis kendaraan. Merek aja ya. Merek kendaraan. Taruhlah ini 50. Kemudian plat nomor. Oke, saya mau tanya dulu. Firdatul ada nggak Firdatul? Firdatul? Ya, Bapak. Kalau plat nomor itu panjangnya berapa karakter? Apa? Kalau plat nomor, kira-kira panjangnya berapa karakter? Berapa saya? 10, Bapak. 10 ya. Oke, asumsi 10. Nanti kalau sudah, misalkan suatu saat data ini sudah selesai gitu ya, kita ngisi data, ternyata di tengah perjalanan kita menemukan bahwa ternyata panjangnya kurang, kita tetap masih bisa melakukan perubahan. Gitu ya. Coba. Oke, warna misalkan pakai 50. Warna bisa diisi warna merah metalik, biru, gelap, dan sebagainya. Kemudian di sini ada jenis. Nah, jenis ini kita pakai tipe data enum, karena enum itu nanti isinya pasti gitu ya. Pasti, jadi misalkan ada roda 2, atau roda 4. Oke, saya simpan. Baik, sampai di sini. Anita ada, Anita? Iya, Pak. Saya, Pak, ada. Bisa ngikutin, Mbak? Bisa, Pak. Ada Ini yang mau masih ditanyakan? nyoba-nyoba, Pak. Oh iya, ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Oke, sekarang lanjut ya. Tolong diperhatikan Mbak Anita ya. Oke, Mbak, ini penting soalnya. Customer itu kan mesen kendaraan, toh, Mbak. Mbak Anita bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Nah, coba Mbak ya. Customer memesan kendaraan. Nah, kendaraan itu kan nggak bisa jalan sendiri ya, harus ada drivernya. Jadi mesennya ke driver gitu ya. Nah, relasi antara customer dengan driver gimana, Pak? Iya, Mbak. Relasinya pelanggan memilih driver, Pak. Iya. Kardinalitasnya, kalau kita lihat dari hubungannya one to many to one, gimana?
one to many, Pak. Karena Mbak, ayo, karena apa? Karena ini Pak, drivernya yang dipilih kan banyak, jadi random nanti dapat driver yang mana, dan pelanggannya ya Oke. tetap satu gitu. Oke, ini dari Mbak Anita. Saya mau tanya, yang lain dulu ya Mbak ya. Ini sama-sama analisa Pak. Mas Yusuf ada nggak nih? Ada, Pak. Gimana Mas Yusuf? Boleh diulang, Pak? Antara pelanggan dengan driver itu relasinya, kardinalitasnya, hubungan antara pelanggan dengan driver gitu ya. Tadi Mbak Anita bilang one to many karena satu pelanggan bisa dilayani oleh banyak driver gitu ya. Ini dalam hubungan pelanggan memesan ojek gitu. Itu bisa dilayani oleh banyak driver. Kalau menurutmu gimana Mas Yusuf? Mungkin dari sistemnya ojek online sendiri itu ya ada yang bisa memilih, ada yang enggak, tergantung perusahaannya, Pak. Karena saya pernah pakai aplikasi yang bisa memilih driver dan harga. Oke, sekarang misalkan ya, misalkan nggak bisa memilih pun ya. Gimana kalau desain database-nya gimana Mas? Hubungannya one to many, many to one, atau mungkin many to many? Kalau yang bisa memilih menurutmu gimana? Kalau yang nggak bisa memilih menurutmu bagaimana? Mungkin kalau yang nggak bisa memilih ya tidak apa-apa, Pak. Mungkin udah random gitu. Terus yang bisa milih ya. Mas, ini coba diingat desain database ya Mas. Kita bahasnya desain database. Jadinya desain database-nya gimana? Ayo. Ya mungkin kalau yang random itu one to one, Pak. Karena dipilih sistemnya dari perusahaannya itu random. Oke, terus? Kalau yang nggak random one to many karena memilih driver dan harganya. Oke ya, sudah cukup. Terima kasih. Saya minta satu lagi. Jenatul ada nggak? Jenatul? Ada Bapak. Gimana Mbak? Menurut saya one to many. Karena? Karena pelanggannya memilih banyak driver. Oke, kita tuh berpikirnya bagaimana data itu disimpan ya, Mbak Jenatul ya. Halo, Mbak Jenatul. Kenapa Bapak? Ya, kita itu kan berpikirnya bagaimana data itu disimpan. Betul ya? Bisa dengar suara saya, Mbak Jenatul? Mbak Jenatul bisa dengar suara saya? Patah-patah Bapak. Oke ya. Kalau sekarang bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Kita tuh ketika desain itu berpikirnya kan bagaimana data itu disimpan. Begitu ya? Bayangkan Iya, seperti Pak. ini. Seperti yang disampaikan Mas tadi sebelumnya. Seandainya pelanggan bisa memilih driver. Ya. Ketika disimpan, P1 naik D1. Disimpan sama dia di dalam database. Seandainya dia bisa memilih.
Seandainya dia tidak bisa memilih pun kan tetap disimpan ya. P2 suatu saat naik D3. Nggak bisa milih nih, dipilihkan sistem. Sama cara menyimpan. Suatu saat P2 naik, pelanggan kedua naik pesan lagi, yang melayani belum tentu D3. Bisa jadi dilayani oleh D4. Betul nggak, Mbak Jenis? Iya, Bapak. Berarti kalau dari sisi pelanggan ke driver, kita bisa ngomong one to many. Gitu. Sekarang dari sisi driver. Suatu saat driver melayani P1, D1 nih. Suatu saat mungkin nggak driver ini melayani P4. Mbak Jenis? Halo, Mbak Jenis? Mbak Jenisnya hilang ya? Saya Jena, Pak, bukan Denis. Oh, sorry Mbak Jenatul. Sorry Mbak Jena, sorry. Gimana Mbak Jena? D1 suatu saat melayani P4. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, Pak. Suatu saat D1 melayani P2 juga. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, Pak. Berarti dari driver kan juga pelanggan dia many ya. Betul Iya, nggak? Pak. Nah, iya. Many to many kan berarti kan? Ya, yang lain tolong dilatih ya pemahaman ini ya. Jadi bukan one to many, tapi pelanggan ke driver itu sebenarnya many to many. Karena relasinya bisa banyak. Itu ya. Oke. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau many to many, di ERD-nya many to many, CDM-nya many to many, ketika masuk ke PDM, jadi tabel baru kan? Tabel baru, di mana di tabel baru tersebut, primary key dari tabel yang terlibat, primary key dari pelanggan dan driver, masuk ke tabel baru, dan dia berperan sebagai FA. Begitu ya. Gitu ya. Mbak Jena, masih ingat yang Iya, ini? Bapak. Masih ingat ya, Mbak? Yang relasi many to many ya. Iya, Pak. Oke, jadi nah, ini sebenarnya relasi yang tadi itu ya. Tadi saya gambarnya di mana? Nah, ini ya. Berarti ini relasinya sebenarnya many to many ya. Ketika diubah ke tabel, ke PDM, dia membentuk sebuah tabel baru. Ya. Anggap aja kita kasih nama tabelnya transaksi pengantar. Kita buat baru di sini, atau transaksi lah. Ya. Di sini otomatis tetap harus ada ID primary key-nya ya. Saya beri nama ID transaksi. Kemudian apa ini? Sorry. Ini. Kemudian yang lain itu sebagai foreign key, ya, dari customer dan dari driver. Ya. Nah nanti kita masukkan belakangan ya. Di transaksi ini saya catat ada tanggalnya. Saya pakai date time. Kemudian ada biaya mungkin, ada jarak, ada biaya gitu ya. Mana ya? Date time. Sorry. Ada jarak, ada biaya, ada asal, ada tujuan. Masuk ke sini semua. Jarak karena pecahan saya pakai double aja. Biaya karena uang saya pakai desimal, ya. Desimal saya beri seperti ini. Kemudian asal dan tujuan. Saya tambah 2. Asal dan tujuan. Ini saya beri tipe data varchar. Karena dia teks ya, tulisan. Oke, saya Anda perhatikan ya sekarang ya. Untuk menambahkan foreign key di sini, di mana di apa namanya? Di PHP admin ya. Anda klik struktur ya, structure.
Kemudian kalau bahasa Indonesia mungkin tulisannya struktur gitu ya. Karena di sini saya interface-nya menggunakan bahasa Inggris. Tulisannya structure. Kita klik bagian relation view. Ya. Kemudian kita nambahin FK ini, foreign key kan ya. Yang pertama, foreign key-nya customer. Customer. FK ya. Saya tulis FK customer. Customer itu dia sorry, kolomnya belum ditambahkan ya. Sorry, sebentar. Tadi di sini belum ditambahkan kolomnya, sorry. Saya tambahkan ya, saya nambahkan 2 kolom, di bawahnya ada pilihan, tambah 2 kolom. Tadi maunya nambahkan di belakang, tapi ada ID customer. Nanti ini sebagai primary key di tabel transaksi. Kemudian ada ID driver. Tipe datanya integer, harus disamakan dengan primary key-nya. Jadi ID driver kenapa integer? Karena kita akan mengacu ke tabel driver. Di tabel driver, ID driver itu dia integer. Apakah namanya harus sama dengan nama yang di tabel driver? Tidak, boleh berbeda. Oke, sudah. Saya kembali ke ini. Saya kembali ke relation view, structural view. Constraint-nya saya tulis FK customer. Kolomnya itu tadi ada ID customer ya, ID customer. Mengambil acuan dari database ojek online, tabel customer, kolom ID. Ya, otomatis dia akan menyesuaikan ini. Menyesuaikan apa namanya? Primary key yang ada di tabel customer. Saya simpan. Saya nambah lagi nih. Saya nambah lagi extra driver. Ya. Ini nanti mengisi kolom ID driver di tabel transaksi ya, mengacu dari database ojek online, tabelnya adalah tabel driver dengan primary key-nya adalah ID driver. Kalau sudah kita klik save. Sudah. Kita sudah masang 2 constraint. Untuk memastikan constraint itu benar, Anda bisa klik ini ya, database-nya ya, ojek online. Kemudian di more itu ada designer. Kita klik ya. Nah, di designer itu akan kelihatan bahwa ada garis ya. Garis hijau ini ID customer mengacu dari tabel customer. Yang garis biru ini ID driver mengacu dari tabel driver. Ini adalah foreign key. Ini adalah foreign. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Mbak Nur Anissa ada? Masih belum, Bapak. Oke. Mas Yusuf ada? Belum ada, Pak. Tadi yang saya demokan kira-kira paham Mas Yusuf? Paham, Mbak. Selesai ya. Terus Pak itu ada admin, ya monggo kalau mau ditambahkan. Ya. Admin, monggo ditambahkan. Tapi yang perlu diingat, admin ini sebenarnya nggak terlibat di transaksi. Ya, sekedar pencatatan ini loh adminnya. Ketika customer memesan kendaraan dari driver, admin kan nggak terlibat. Ya, jadi kalau kita mau desain database ojek online, sederhana ternyata ya, tabelnya 3. Kalau mau tambah admin, oke admin. Tapi admin tidak terlibat dengan transaksi. Gitu ya. Ayo, ada pertanyaan monggo.
Lanjut ya. Saya mau desain cepat sekarang. Berikutnya tadi apa tadi ya? Mentimeter, tanpa representation. Sorry. Pendaftaran sekolah masih tambah simpel lagi. Berobat ke rumah sakit ya agak unik. Oke, restoran ya, berikutnya aja. Kita coba kasih masukan dari 3 ini mau mana yang mau didesain. Mbak Anita ada? Mbak Anita? Iya, Bapak. Mau desain yang mana? Lebih prefer yang kasir restoran, Pak. Oke, datanya apa aja? Datanya apa aja, Mbak? Karyawan, Oke, terus? Mungkin karyawan kasir kali ya? kasir, lalu Ya, biasa fokus di kasir aja. Terus ada pembelian. customer-nya, pelanggannya. Customernya, oke. Customernya ditulis apa enggak? Iya, Pak. Kalau customer enggak ditulis, itu nanti desain database-nya beda. Kalau customer ditulis, artinya data customer dicatat ya, ada namanya dan sebagainya. Kan karena ada juga kayak misalkan kita datang ke kafe, kadang dia kan nggak perlu tahu siapa pelanggannya toh, pokoknya dia beli apa, ya. Oke, menu transaksi. Apalagi Mbak Anita? Mbak Anita, ada lagi? Mungkin cukup itu, Pak. Oh, alamat. Oh, enggak ya. Oh, enggak, Pak. Enggak jadi. Udah itu Alamat saja, Pak. apa Mbak? Alamat apa menurutmu tadi? Ya, ini ada alamatnya customer ya bisa. Alamat toko. Iya, Kalau Pak. Maksud saya alamat toko. Kalau kamu berasumsi bahwa sistemnya total integrasi, di mana dia punya banyak toko, boleh Mbak. Nanti transaksi ini terjadi di toko mana. Tapi kalau cuma satu toko, nggak perlu. Sekarang tak tanya, ini mau banyak cabang atau satu cabang? Satu saja, Pak. Satu aja, tak coret berarti ya. Jadi kalau banyak cabang itu nanti transaksi ini terjadi di cabang mana, tokonya masuk sebagai foreign key. Gitu ya. Tapi kalau cabang cuma satu, kita nggak perlu tahu kan transaksinya terjadi ya di situ gitu ya. Kapan tanggalnya dan sebagainya. Oke. Ada lagi Mbak Anita? Cukup, Pak. Baik ya. Kita buat ya. Saya sambil cerita ya. Oh, tadi namanya kasir, kasir resto. Kasir resto. Jadi saya kembali ke menu home tadi ya. Saya klik database, di situ ada tulisan klik database, saya tuliskan namanya, kemudian di sebelah kanan ada klik create, jadi database-nya. Tabelnya apa sekarang? Saya buat tabel, namanya pertama customer. Oke, kolomnya tak samakan dengan tadi lah ya, 3. Kalau mau nambah ya monggo gitu ya. Ini saya kasih ID. Customer, integer, oke. Oke, kemudian ada nama, alamat, oke ya, alamat nomor HP.
saya nambah satu baris, saya tulis nomor. Ini varchar semua tipe datanya dengan panjang yang saya sesuaikan sesuai dengan perkiraan kebutuhan. Selesai. Saya klik di bawah ya, save ya. Bawah kanan, save. Anda perhatikan di tabel yang saya terbentuk, saya klik structure. Tadi saya lupa menyampaikan ya, bahwa setiap tabel kan dari kolom-kolom yang ada harus ada primary key. Tandanya primary key terbentuk dengan benar, ini harus ada gambar kunci. Itu ya. Kemudian tadi ada kasir. Saya buat tabel baru ya, kasir. Oke. Selesai. Kedok kanan bawah. Kemudian sebelum masuk ke situ, apa yang dipesan menu gitu ya. Tadi ini sudah. Menu, buat tabel baru, create tabel ya. Menu, ada ID menu, nama menu. Mungkin kalau menambah kategori, ya. Kategorinya kalau cuma 2 kita bisa pakai enum. Kalau kategorinya lebih dari 2 kita buat tabel baru ya, karena bisa dinamis gitu ya. Kalau kita pakai enum kategorinya nggak dinamis. Kategorinya udah kita set 2 ya selamanya 2 gitu ya. Kalau mau dinamis ya buat tabel kategori baru. Artinya suatu saat misalkan ada kategori signature misalkan, jadi produk-produk yang menjadi unggulan, ada ice, coffee, blended misalkan, kategorinya kan bisa macam-macam, bisa dinamis. Sementara ini saya contohkan yang nggak dinamis ya. ID barang, nama makanan, kategori, harga, misalkan gitu ya. 4. Untuk enum itu tipe data yang memang isinya itu sudah pasti, gitu ya. Jenis kelamin. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, gitu ya, atau transgender. Pendidikan, SD, SMP, SMA. Jadi kemungkinannya nggak akan nambah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak akan nambah. Itu kita bisa pakai enum. Ya. Bisa pakai enum juga. Selesai. Mas Rio ada, Mas Rio? Iya Bapak, ada Bapak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum Bapak sejauh ini. Oke, Anda perhatikan sekarang ya, yang transaksi ya. Nih, Baik Bapak. ya ini pelanggan memesan menu ya. Nah itu jelas ya relasi ini. Pelanggan bisa pesan menu kan, sing dipesan macam-macam toh. Itu jelas ya. Jadi hubungannya apa ini? Besok mesen iki, besok mesen iki. Hubungannya apa Mas? Menu ini bisa dipesan P1, bisa dipesan P3, bisa dipesan P4. Berarti relasinya apa? Ayo.
Apa Mas? Halo, Mas? Mas Rio? Menurut saya when to many Kak. Kok masih bingung ya? Mas, Mbak Jen Atul. Iya, Bapak, many to many. Ya jangan bingung ya Mbak Jen Atul. Nah, tadi kan contohnya sudah jelas. Artinya kalau dari kiri itu bisa berelasi dengan banyak di kanan, dan yang di kanan bisa berelasi banyak di kiri, berarti many to many. Muncullah tabel baru. Gitu ya, tabel baru. Nah, terus di tabel baru itu nanti sebenarnya muncul subtabel lagi ya. Ya, taruhlah itu kita beri nama transaksi gitu ya. Jadi nanti kita tabel transaksi, ini saya gambarkan aja ya. Di tabel transaksi mestinya ada pelanggan, nanti kasirnya juga masuk di situ, dan ada menu-menu yang besar. Permasalahannya, kalau kita menggunakan yang ini, tak tunjukkan dulu ya, kita buat tabel transaksi dulu. Dengan asumsi terjadi tanggal transaksi. Ini asumsi dulu ya. Ada ID customer, ID kasir, ID menu 5. Ini tabel kasir ada primary-nya kurang ya. Tak benerin dulu ya. Nah, ini kan ketinggalan tuh primary-nya. Kita change. Nah, ini AI-nya dicentang. Klik. Set. Sebentar. Ini korek tabelnya. Oh, kayaknya tadi salah ya. Sebentar. Ini tadi salah centang. Terus penemuan autocolumn enak gitu. Oke, ini coba tak drop aja ya. Drop dulu. Kemudian saya nambahin satu kolom. Oke. Selesai ya. Saya kembali ke sini. Oke, udah muncul ya. Kemudian saya nambah konsep lagi menu. Loh kok menu kok ID kasir salah berarti. Itu menu betul. Kasir
menu, kasir restu, kasir login. Oh, ternyata ada error di sini. Nah, misal save dulu bisa nggak? Oke, saya ulangi aja. Saya ulangi ya. Nah, saya refresh. Oke. Transaksi relation view. Itu satu aja ya. Sampai nanti error lagi. Itu customer, nanti customer. Saya simpan dulu. Terus kasir, nanti kasir. Terus itu kasir. Oke. Saya tambahkan dulu menu. Nah, itu ini. Nah, kalau datanya seperti ini, ya, saya isi dulu ya, sebentar ya. Saya isi dulu, saya tambahkan data ini, insert nama Budi. Tuh. Ini kalau saya klik ini datanya masuk ya. 1 Budi gitu ya, untuk yang kasirnya. Menunya saya tambah ya. Customer saya tambahkan 1. Ketika saya memasukkan data transaksi, insert gitu ya, tanggalnya saya isi ID customer-nya Iwan, menunya dia mesen es teh, kasirnya Budi. Nah, padahal loh, aku mesen lagi yang lain gitu ya. Masuk cuman minum tok. Akhirnya nulisnya tanggalnya bisa tidak sama, sama-sama Iwan, dia mesen lagi nasi pecel, kasirnya sama gitu ya. Namun data yang di sini tersimpan bisa jadi nggak sama. Karena disimpan dengan waktu yang berbeda. Detiknya berbeda, bahkan mungkin dia bisa input tanggal yang berbeda begitu ya. Kalau kita lihat datanya jadi seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Nah, dalam konsep database ini nggak boleh seperti ini. Jadi ini ada data yang berulang. Ya, tanggal transaksinya bisa sama, customer-nya sama, kasirnya ya sama. Bedanya cuma menunya aja. Ya. Nah, ini dalam konsep ini nggak boleh. Dia harus dipisah tabelnya. Harus dipisah menjadi tabel tersendiri untuk yang menunya ini. Kemudian primary key dari tabel yang utama itu menjadi foreign key di tabel yang baru. Begitu ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan tabel yang ternyata datanya berulang, maka data yang berulang itu harus dipisah menjadi tabel yang baru. Ya, contoh saya mau mencontohkan dulu ya. Saya punya data mahasiswa misalkan. Data di Siakat misalkan gitu ya. Anda perhatikan, ada data yang berulang. Ini kok berulang nih? Ini berulang ya. Nah, maka ini harus terbentuk menjadi tabel baru. Ya, makanya kalau database seperti ini ada mahasiswa, ada tabel prodi. Ya,
Ada tabel mahasiswa, ada tabel prodi. Kemudian primary key dari prodi masuk ke tabel mahasiswa. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti Anda membuat terbentuk tabel dengan ada data yang double tadi, itu harus dipisah menjadi tabel yang. Nah, untuk kasus kita, transaksi ini tadi kita lihat ini si customer tadi itu bisa pesan banyak nih, dan jumlahnya juga belum tertulis di sini. Berapa totalnya juga nggak ketahuan. Nah, ini kita harus membuat tabel baru. Tabel barunya itu sebagai detail dari tabel utamanya. Gitu ya. Jadi dalam contoh ini saya akan ubah ya, yang di transaksi tadi struktur ini foreign key yang menu akan saya buang, saya drop gitu ya, saya drop. Kenapa? Karena itu akan saya gunakan di tabel yang baru. Transaksi detail misalkan. Saya nambahkan foreign key. Ada error ya, saya tambahkan satu-satu aja. Oh, tipe datanya nggak sama, sorry. Coba kita lihat dulu ya. Ini ID menu integer. Di sini menu struktur ya, integer. Oke, apa yang salah? Coba saya ulang ya. Saya beri nama FK yang berbeda, takutnya gara-gara nama FK-nya sama dengan yang tadi ya. Ini ID menu betul, ambil dari kasir resto betul, kemudian tabel menu betul, ID menu. Oke, mau ya. Kita lihat di database tadi, designer, benar nggak hubungannya tadi ya? Jadi misalkan di sini tadi ada transaksi, ini transaksi detail, ini siapa ini? Ini customernya, ini kasirnya, gitu ya. Nah ini yang, yang menu yang ini belum dihapus soalnya. Pasang tadi sudah hapus ya. Saya kembali ke sini dulu. Transaksi, structure, ini foreign key, kok masih nempel ya? Ini saya drop. Waduh, kok error lagi. Ini saya drop ya. Oke.
Kasih resto. Loh ini loh foreign key-nya sudah nggak ada padahal. Coba saya klik di relation view. Oh ini masih ada. Saya drop ya. Oke, ya. Tadi gara-gara ini berarti di kantor. Menghapusnya kurang. Ini saya drop lagi. Oke. Kita cek di bagian database. More. Designer. Kita lihat transaksi. Oke. Ini siapa kasirnya di transaksi itu ya. Kasir yang menghandle. Siapa customernya. Yang dia pesan ada di mana? Ada di transaksi detail. Ya, menunya apa saja, berapa jumlahnya, harga beli dan subtotal. Kita bisa nambahkan total di transaksi, total keseluruhan. Ya, jadi ini desain database untuk rank resto tadi. Baik. Mbak Anita. Monitor Mbak Anita. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kira-kira kalau saya kasih kasus itu bisa desain? Gimana Mbak Anita? Kalau saya kasih kasus, bisa nggak desain kayak gini? Insya Allah bisa, Pak. Ya, memang harus banyak latihan. Salah nggak apa-apa. Berarti Anda ngerjakan tugas itu ini apa namanya? Boleh salah gitu ya. Boleh salah. Nanti diperbaiki sama-sama. Nur Anissa ada? Ada, Pak. Oke, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Tadi paham prosesnya? Iya, Pak. Oke ya, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Minggu depan disiapkan untuk demo langsung ya. Saya kasih kasus, ada desain gitu ya. Disiapkan perangkatnya, harus bawa laptop atau pakai komputer di lab juga bisa. Baik, itu untuk presentasi saya hari ini. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan aja lewat WA atau mungkin kalau mau perlu tambahan waktu untuk diskusi sampaikan aja lewat WA, tinggal menyesuaikan waktu ya untuk desain database. Untuk diskusi desain database. Yang penting itu gini, kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu ya. Kalau misalkan begini saya error, kenapa kok error, itu yang harus dipahami. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, jangan lupa ada tugas ya. Tugasnya di Google Classroom diikuti. Selesai.